berhubung istrinya meninggal, dia dilempar ke Pak Mat Ali. 1 kali. Iya, keluarnya cuma 1 kali itu aja. Setelah itu apa tidak otomatis beliau mendapatkan hak untuk mendapatkan bantuan-bantuan Enggak selaku ada nggak ada ya? ya cuma 1 kali itu aja. Seperti Pak Mat Ali yang sekarang kita berada di kamar terima tamu dan dapurnya ini yang tidak tercover di dalam PKH itu berarti terdapat juga Mat Ali yang lain berarti ya? Sepertinya iya, Pak. Oh Masih iya. banyak Kang Denny. Jadi ini salah satu dari Mat Ali yang lain yang mudah-mudahan dengan kita ketemu malam hari ini Kang Denny bisa menyampaikan nanti kepada pemirsa adanya sentuhan-sentuhan dari pemerintah kepada masyarakat yang terpinggirkan seperti itu atau terlupakan ya, mungkin terabaikan, terabaikan ya. Lebih tepatnya terabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tim dari LSAP Banyuwangi kebetulan sedang mengunjungi tempat tinggal dari salah satu warga korban kesenjangan sosial, atau boleh dibilang adalah orang yang sebatang kara di bawah garis kemiskinan, yaitu Pak Mat Ali yang tinggal di lingkungan Kali Asin. Nah, ini masuk Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi Kota, Kabupaten Banyuwangi. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan kamar pribadinya dari Pak Mat Ali ya. Selain sebagai kamar pribadi, saya kira sebagai dapur ya. Dapur. Dan ini berada di antara kami ini banyak sekali batu nisan. Nah, di bawah kami tadi sudah minta izin, di bawah kami duduk ini juga ada beberapa batu nisan. Bahkan di depan saya, tempat tidurnya Pak Mat Ali juga ada batu nisan. Pertanyaannya, mengapa Pak Mat Ali tinggal di tempat seperti ini, justru di antara makam-makam? Kebetulan beliau pertama tidak punya tempat tinggal, kedua adalah tidak jelas pekerjaannya apa, sehingga dipercaya untuk menempati di antara kuburan-kuburan yang berserakan di daerah Kali Asin ini. Nah, mengingat beliau Pak Mat Ali ini adalah orang yang sebatang kara, 5 tahun sudah menempati sebuah area di atas kuburan. Ini 5 tahun yang lalu istrinya meninggal dunia sehingga beliau sebatang kara. 13 anaknya, 1 meninggal, ternyata 12 yang masih hidup. Pengakuan beliau juga sampai saat ini tidak mau tahu bagaimana keadaan Pak Mat Ali. Padahal beliau Pak Mat Ali ini adalah sudah berusia 81 tahun. Anda bisa bayangkan dalam usia senja, jauh dari anaknya, juga sebatang kara. Kebetulan saat ini saya didampingi oleh Mbak Yuli Istiqomah dan Kang Pram. Nanti kita akan bergiliran untuk wawancara. Kebetulan beliau ini sebagai apa tadi? Ketua kelompok PKH. Ketua kelompok PKH. PKH itu merupakan program keluarga harapan. Artinya keluarga harapan ini adalah keluarga yang di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Kang Pramu ini merupakan pegiat sosial yang selama ini banyak memberikan atensi dan perhatian terhadap warga di bawah garis kemiskinan. Baik, kita akan tanya dulu bincang-bincang tentang keadaan Kang Mat Ali. Sebelum saya tanya soal Pak Mat Ali, panggilannya Bu Yuli ya. Iya. Nah, Bu Yuli ini ketua kelompok dari PKH untuk lingkungan Kali Asin ya. Iya. Oke, Kali Asin, Kelurahan Karangrejo. Bu Yuli ini pasti kan tahu ya, selaku ketua kelompok PKH, berapa banyak orang yang terdaftar
dalam garis kemiskinan yang kebetulan masuk daftar secara resmi dalam PKH? Yang dapat itu sekitar 600 orang. 600 orang. 600 orang di Iya. bawah garis kemiskinan itu. Iya. Untuk Kaliasin tok? Seluruh kelurahan Oh, Karangrejo. kelurahan. Kalau untuk Kaliasin sendiri? Kaliasin sendiri itu sekitar 600. 600. 600. Anggotanya Bu Yuli mawon? Oh, anggota saya itu 14 orang. 14 orang, oke. Bu Yuli, dari 14 orang itu, apakah itu sudah mewakili mendeteksi orang-orang di bawah garis kemiskinan? Ya tergolong gitu, Pak. Tapi apakah semuanya ya? Belum tentu ya? Belum tentu. Oke. Apa sih kriteria yang masuk PKH itu, Bu Yuli? Kriterianya itu ya lansia, terus balita, terus mempunyai siswa-siswi sekolah. Termasuk tentu saja masalah perekonomian ya. Ya. Oke. Dari 14 orang, Pak Mat Ali ini apakah masuk di antaranya, Bu Yuli? Dia mendapatkan bantuan itu cuma 1 kali. 1 kali? Iya. Pak Mat langsung apa? Dulunya itu yang keluar data itu istrinya. Istrinya. Berhubung istrinya meninggal, dia dilempar ke Pak Mat Ali. 1 kali? Iya, keluarnya cuma 1 kali itu aja. Setelah itu apa tidak otomatis beliau mendapatkan hak untuk apa namanya, mendapatkan bantuan-bantuan selaku? Nggak ada ya? Ya cuma 1 kali itu aja. Oh, cuma 1 kali ya. Terus Pak Mat Ali ini kalau saya mendengar ceritanya katanya beliaunya ini kan tidak apa namanya, tidak jelas pekerjaannya, makanya pun juga menunggu bantuan dari orang lain. Apa perhatian dari jenengan selaku ketua kelompok PKH dan masyarakat di sini terhadap Pak Mat Ali itu? Ya kita kan apa ya, terenyuh lah Pak ya, melihat keadaannya kayak begini. Sedangkan dia makan dari hasil tetangga-tetangga. Pekerjaannya aja nggak jelas gitu. Terenyuh sekali Pak gitu. Oke, selaku ketua kelompok PKH, Bu Yuli ini pernah nggak, karena dulu istrinya semasa masih hidup 5 tahun yang lalu, pernah nggak mengusulkan kepada kepala kelurahan di Karangrejo ini supaya digantikan dari almarhumah, digantikan oleh suaminya yaitu Pak Mat Ali? Pernah nggak mengusulkan? Sudah. Terus tanggapannya dari kelurahan? Belum ada. Sampai sekarang? Iya. Itu berapa tahun yang lalu? Sekitar 3 tahunan gitu. 3 tahun yang lalu diusulkan menggantikan istrinya meninggal selaku pemilik hak PKH, sampai sekarang belum ada respon. Iya. Wah, jadi pemirsa, Anda bisa bayangin ternyata semasa hidupnya istrinya Pak Mat Ali, siapa nama istrinya waktu itu? Istrinya Burus, panggilannya Burus. Burus itu meninggal 5 tahun yang lalu, yang kemudian oleh beliau Bu Yuli selaku ketua kelompok PKH diusulkan supaya digantikan oleh suaminya Pak Mat Ali. Ternyata sudah 3 tahun lebih berlalu hingga saat ini tidak ada tanggapan apapun, sehingga Pak Mat Ali saat ini menjalani kehidupan sebatang kara dan tinggal di atas kuburan. Nah, di antara banyak kuburan tentunya. Nah, ini sangat naif sekali ketika ada pemerintah tidak hadir terhadap warga negara yang dalam garis kemiskinan hidup sebatang kara. Padahal jelas amanah pasal 34 ayat 1 itu Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir miskin, anak-anak terlantar itu pemerintah dan negara bertanggung jawab untuk memelihara. Oke, sekali lagi Bu Yuli, setelah tahu 3 tahun lebih ternyata tidak ada tanggapan dari kelurahan, upaya apa ketika melihat Pak Mat Ali itu kehidupan benar-benar sebatang kara? Tadi diceritakan makanya aja nunggu belas kasih dari orang lain. Di kelurahan kan ada program rantang kasih itu, pernah nggak nyampe ke Pak Mat Ali? Kalau rantang kasih dia enggak dapat ya Pak ya.
Dari dinas sosial dia baru dapat hanya 5 kali. Oke, kalau dinas sosial nanti bagian Pak Pram nanti itu. Oke, berarti datang kasih itu belum pernah sama sekali ya? Belum pernah. Padahal tahu kan Iya. apa yang diceritakan oleh Bu Yuli selaku ketua kelompok PKH, baik terhadap kelurahan maupun kecamatan, tentang kondisi real dari Pak Ahmad Ali kepada mereka. Ya belum ada tinjauan ya Pak ya, dari kelurahan. Mungkin Bu Yuli proaktif memulai mengadukan tentang nasib sebatang karanya Pak Ahmad Ali, mungkin pernah dilakukan nggak itu? Saya mengadukan itu di pendamping, pendamping PKH sama pendamping BPNT. Siapa pendamping PKH-nya? Pendamping PKH-nya Bapak Mulyono Santoso. Mulyono Santoso itu pegawai dinas sosial. Dinas sosial. Ya. Terus BPNT-nya? Bapak Sugeng Pramono. Oke, nanti bagian beliau nanti. Masalahnya tadi banyak nyebut bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial gitu. Ada lagi mungkin disampaikan Bu Yuli, monggo. Ya, gimana ya Pak ya? Untuk kedepannya semoga Pak Ahmad Ali ini bisa menjadi contoh dari Untuk masyarakat, ditangani ya. contoh untuk ditangani dengan pemerintah bagaimana kondisinya sekarang ini. Oke, sekarang monggo sampaikan kepada kelurahan maupun kecamatan ataupun bupati tentang kondisi Pak Ahmad Ali dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, pengertian dalam tanda kutip harus hadir gitu. Monggo sampaikan itu. Monggo langsung mohon. Untuk Bapak atau Ibu pemerintah yang ada di Banyuwangi, tolong ditinjau bagaimana keadaan kondisinya Pak Ahmad Ali dari dulu sampai sekarang ini, untuk uluran tangannya dan dari hati nuraninya yang paling dalam. Itu aja. Oke, pemirsa, itu adalah ungkapan langsung dari orang yang tahu persis bagaimana kondisi Pak Ahmad Ali, karena beliau, Bu Yuli ini selaku ketua kelompok dari PKH. PKH itu adalah program keluarga harapan. Baik, saya rasa cukup begitu Bu Yuli. Saya akan pindah kepada tetangga yang satu masalahnya itu. Oke, sekarang kita akan tanya dulu kepada Kang Pram. Kang Pram, pemirsa juga ingin tahu dah nama lengkapnya Kang Pram itu siapa gitu. Siap. Nama saya Sugeng Pramono. Kebetulan warga atau masyarakat sering dan mengenal saya dengan nama Pram. Pram, sederhana ya? Sederhana, Pram. singkat Kang. Ya, manis. Oke, Kang Pram. Kang Pram ini kan yang kami deteksi ya. Waduh, ini bahaya udah. Bahaya nih bahasannya. Berarti ada pengawasan ini. Dalam pengawasan ini kayaknya. Sesuai yang kami deteksi, Kang Pram ini selama ini all out ya dalam hal selaku pegiat sosial ya. Dari sekian banyak tentu kan sudah dilakukan ya. Nah sekarang kita fokus Kang Pram, fokus ke Ahmad Ali ini. Tadi diceritakan katanya oleh Bu Yuli bahwa Kang Pram ini yang intent memperjuangkan nasib kehidupan dari Pak Ahmad Ali melalui jalur Kementerian Sosial. Ya betul ya. Apa sejauh ini yang harus dilakukan terhadap Pak Ahmad Ali? Jadi mungkin ini untuk pemirsa juga Kang Denny, Pak Ahmad Ali ini adalah warga Kelurahan Karangrejo yang kebetulan nasibnya kurang beruntung atau yang Kang Denny tadi menyampaikan berada di bawah garis kemiskinan. Saya selaku pegiat sosial sudah berupaya secara maksimal bergandengan tangan sebetulnya beberapa waktu yang lalu dengan teman-teman dari kelurahan untuk mengajukan seperti apa yang disampaikan Bu Yuli tadi, mengajukan supaya Pak Ahmad Ali ini mendapatkan bantuan sosial. Bagaimana regulasinya Pak Ahmad Ali ini sudah pernah kita ajukan melalui DTKS
Arane DTKS. Namanya Singkatannya, singkatannya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tapi karena kondisi Pak Mat Ali memang secara administrasi kependudukannya masih belum fix pada saat itu, jadi tahapannya adalah kita bantu untuk memperbaiki administrasi kependudukannya. Mulai dari KTP yang semula pada saat kita temukan, kebetulan saat ini kan kita memang berada di kamar pribadinya ya, di kamar, di ruang tamu, dan juga ini di dapur ini pemirsa. Ini kita juga tadi mohon pamit ya pemilik kuburan ya. Ini kita berada di atas makam Batu Nisan saat ini pemirsa. Jadi kita dampingi Pak Mat Ali untuk membuat administrasi kependudukan yang sudah teraktivasi. Alhamdulillah saat ini sudah memiliki KTP yang sudah elektronik. Kemudian untuk kakaknya juga sudah proses ya Bu Yuli ya. Dan beberapa waktu yang lalu kondisi rumah tinggal ini, kita ngomong rumah kamar tinggal, pribadi ya, kamar pribadi, ruang tamu, ruang santai, ruang keluarga juga ini menjadi satu di sini. Tapi ceritanya katanya sering dimakan kakinya digigit tikus katanya. Betul. Karena memang kotor memang. Ya, memang beberapa waktu yang lalu kita sempat mau melakukan upaya untuk renovasi, Kang. Bareng dengan teman-teman masyarakat, bersama dengan Pak Lurah, kita galang donasi untuk kita renovasi rumah ini. Karena begitu kita mengajukan ke pemerintah, kita terkendala di administrasi. Karena yang pasti tanah ini bukan tanah pribadi. Itu yang sering sekali menjadi masalah di rumah tinggal yang tidak layak huni. Kan seperti itu ya, Kang. Contohnya Pak Mat Ali ini beberapa waktu yang lalu kita ajukan, karena tidak bisa dan bukan milik pribadi tanahnya, akhirnya kita secara mandiri. Tapi kebetulan ditolak, dan banyak penolakan dari nolak siapa itu? Warga masyarakat yang merasa memiliki atau ahli waris dari kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita ini ya, yang di bawah kita saat ini gitu kan. Karena begitu kita ngomong harus harus layak, minimal bawah ini harus plester. Ya. Otomatis kita plester. Lah ini ahli waris kuburnya yang tidak terima. Keberatan berarti ya. Karena memang ini tanah bukan tanahnya Pak Mat, ini Pak Mat ini di sini numpang karang. Tapi bagaimana kita selaku juga sesama manusia, kita harus peduli kan gitu nggih Kang ya. Oke, Kang Pram, kalau persoalannya kesulitan itu menyangkut status tanah ya. Pertama kita harus memaklumi juga. Betul. Karena ini adalah banyak makam-makam yang dimana setiap saat mereka biasanya berziarah ya, ziarah. Mereka kan berarti menandai makam yang mana ini milik keluarganya kan begitu. Oke, nah Kang Pram ini kan selaku pelopor pegiat sosial ya, pernah nggak mengusulkan kepada pemerintah daerah Ciki atau melalui baik kecamatan maupun kelurahan untuk mendirikan sebuah rumah susun yang memang dipersiapkan kepada warga-warga yang menjadi korban kesenjangan sosial. Kan pemerintah kan banyak aset-aset daerah ya, seperti tanah negara itu. Nah, seperti yang disampaikan Bu Yuli tadi, ternyata di Kelurahan Parangrejo ini ada 600 lebih keluarga yang di bawah garis kemiskinan masuk dalam program PKH, betul Bu ya? Nah, artinya begitu banyaknya, jikalau mereka ini misalnya disiapkan semacam rusun, nah sesuai kajian Kang Pram, temuan di lapangan kan sangat logik kalau disampaikan sebagai alasan untuk apakah itu pernah dilakukan oleh Kang Pram? Jadi kita beberapa waktu yang lalu juga kita tidak berbicara setingkat kecamatan, kita berbicara tingkat kelurahan. Kita pernah mengajukan pada saat musren itu ada namanya rumah singgah, Kang. Rumah singgah. Rumah singgah. Semacam rusun itu berarti ya? Bukan, rumah singgah itu adalah untuk menampung masyarakat yang memang betul-betul harus kita eksekusi di satu waktu yang tidak bisa kita tunda atau tidak bisa kita alihkan untuk di penanganan berikutnya. Salah satu contoh
beberapa waktu itu ada namanya Pak Ayub, warga Kelurahan Karangrejo juga. Kita temukan dalam kondisi memprihatinkan, akhirnya harus kita bawa ke Geraha Resos, tapi karena waktunya malam, otomatis kan harus ada sebuah proses administrasi yang harus kita selesaikan. Sedangkan itu kita temukan tidak dalam rumah, tapi tidak juga di luar rumah. Memang rumah, tapi kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan. Akhirnya harus kita bawa di kantor Kelurahan Karangrejo. Saat itu kita mengajukan untuk membuat satu rumah singgah yang spesial case seperti itu. Jadi ada warga, contohnya ada warga yang lagi kita renovasi rumahnya, bisa kita tempatkan untuk di situ. Untuk penampungan sementara. Untuk penampungan sementara. Ada warga yang kita temukan seperti almarhum, kebetulan sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah, namanya Pak Ayub itu. Amin. Kita bawa dulu ke rumah singgah. Saya pernah mengusulkan itu. Artinya beliau ini kan meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan, memang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup selayaknya ya. Oke, kebetulan Pak Ayub yang kita eksekusi, kita agak keluar dari Pak Matali dulu ini ya, berarti Kang Denny ya. Beberapa waktu yang lalu ini yang bersangkutan ini agak mengalami gangguan kejiwaan. Jadi memang harus kita bawa ke Geraha Licin, tapi pada saat itu kita memang harus singgahkan di satu tempat. Akhirnya kita singgahkan di Kelurahan Karangrejo. Kembali ke Pak Mat Ali, mudah-mudahan kita berharap dan mudah-mudahan ini ada satu tanggapan dari seluruh pihak, bagaimana kita yang saat ini kita tahu Pak Mat Ali dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, mudah-mudahan bisa ada sentuhan minimal seperti itu. Kalau warga masyarakat sekitar sudah sangat membantu sekali, sudah sangat peduli, empati dengan memberikan bantuan contoh makanan. Kemudian dari Kementerian Sosial beberapa waktu yang lalu juga pernah dapat permakanan. Ada program namanya permakanan. Namun saat ini masih proses lagi nih Kang. Masih proses. Nah, ini yang perlu harus segera kita lakukan upaya-upaya untuk bagaimana Pak Mat Ali ini bisa segera mendapatkan bantuan kembali. Oke, saya tertarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Pram tadi ya. Itu berkenaan dengan usulan rumah singgah kepada kelurahan. Ketika Kang Pram udah mengalami seperti Pak Ayub tadi sampai meninggal dunia karena kondisional ya. Yang saat ini kita justru yang lebih terenyuh dengan melihat kondisinya Pak Mat Ali ini. Nah, tanggapannya waktu itu seperti apa Kang Pram? Apakah merespon, nunggu waktu, ataukah mereka itu langsung menyediakan tempat? Maksudnya dari tadi kan mengusulkan rumah singgah itu. Jadi usulan kami itu pada saat ada namanya musrenbang. Musrenbang, oke. Kita musrenbangkel, kita ajukan untuk adanya satu rumah singgah di Kelurahan Karangrejo ini, karena notabene Kelurahan Karangrejo ini menjadi penerima terbesar di Kecamatan Banyuwangi ya. Penerima bantuan PKH maupun bantuan BSP-nya, bantuan sosial pangannya. Atau dengan jumlah kurang lebihnya 600 lebih. Iya, tadi seperti disebutkan Bu Yuli. Artinya seperti Pak Mat Ali yang sekarang kita berada di kamar terima tamu dan dapurnya ini yang tidak tercover di dalam PKH itu, berarti terdapat juga Mat Ali yang lain berarti ya? Sepertinya iya Pak, masih banyak Kang Denny. Jadi ini salah satu dari Mat Ali yang lain yang mudah-mudahan dengan kita ketemu malam hari ini, Kang Denny bisa menyampaikan nanti kepada pemirsa adanya sentuhan-sentuhan dari pemerintah kepada masyarakat yang terpinggirkan seperti itu atau terlupakan ya, mungkin terabaikan lebih tepatnya terabaikan. Nah pemirsa, seperti yang Anda dengar sendiri, ternyata boleh dibilang sampai saat ini pemerintah belum bisa hadir. Artinya Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 34 ayat 1 itu
belum sepenuhnya dipahami, belum sepenuhnya untuk diimplementasikan, sehingga terlalu banyak warga-warga yang menjadi korban kesenjangan sosial. Padahal kita juga tahu bahwa Bupati Banyuwangi, Ibu Epuk Kristiandani, berulang kali membanggakan bahwa di Banyuwangi katanya secara angka itu adalah ada penurunan, bahkan se-Jawa Timur Banyuwangi termasuk terendah angka kemiskinan itu angka. Kita bicara angka memang seperti halnya kita sedang bermain-main dengan telapak tangan. Setiap saat bisa kita bolak-balik. Tapi bagaimana fakta di lapangan? Nah, kami saat ini berada di lapangan yang melihat dan meninjau langsung bagaimana kondisi dari Pak Mat Ali yang sedemikian sebatang kara, dan terenyuh kita melihatnya. Tentu saja ini bukan satu-satunya seorang bernama Pak Mat Ali. Tentu masih banyak Mat Ali yang lainnya tercecer dan terabaikan. Oke, sebelum saya akhiri, Kang Pram, mungkin ada pesan, monggo sampaikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, monggo. Saya berharap dan semoga Banyuwangi bisa semakin baik, angka kemiskinannya benar-benar bisa ditekan, tapi juga di lapangannya perlu diperhatikan bahwa masih banyak sekali masyarakat-masyarakat yang masih belum tersentuh. Mudah-mudahan apa yang Kang Denny lakukan ini menjadi satu titik balik kami sebagai masyarakat, Mbak Yuli dan semua mendukung apa yang telah dilakukan oleh Kang Denny. Semangat tetap Kang Denny ya. Oke, jadi ceritanya begini, Kang Pram. Ini kan kami Napatilas mendeteksi beberapa kemiskinan yang terabaikan ya. Kebetulan kami menemukan salah satunya di wilayah Kelurahan Karangrejo ini. Kami juga menemukan di tempat-tempat lain. Artinya pemirsa, bahwa kami akan terus mengungkap tentang fakta di lapangan, adanya Mat Ali yang lain di tempat yang lain. Ini merupakan salah satu contoh peran di mana Mat Ali adalah sosok sebatang kara yang menjadi korban kesenjangan sosial dan terabaikan oleh pemangku kepentingan. Mudah-mudahan dengan sajian kami akan memberikan kemanfaatan dan menggugah hati nurani dari pemangku kepentingan. Tidak hanya bicara empati, tapi eksekusi untuk penanganannya. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Kang Pram. Terima kasih Kang Denny. Oke, ini karena kita tidak boleh berlama-lama, posisinya ya, kayaknya mulai terganggu yang di bawah ini. Iya, ya tadi berkeringat saya. Kita hengkang dari sini.